Anda kembali kabar khusus kasus Sambo pemirsa, petugas swab Nevi Afrilia yang dihadirkan sebagai saksi bagi terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf menceritakan melakukan swab terhadap 4 orang pada 8 Juli 2022 lalu. Baik, Saudara Nevi ya. Siap yang mulia. Saudara Nevi, saudara tadi mengatakan kenal sebagai klien terhadap para terdakwa ini. Baik, tiga-tiganya. Coba saudara berdiri, coba saudara lihat. Berdiri, nggak apa-apa. Saya lihat itu ada Ricky, ini ada Eliezer, ada Kuat. Ada Kuat Ma'ruf. Ya, silakan duduk. Bisa saudara ceritakan maksudnya sebagai klien apa ya? Saya mengenali beliau sebagai klien di tempat swab. Di tempat swab. Di tempat swab. Di kantor atau saudara biasa ke tempat mereka bekerja? Saya memenuhi panggilan tergantung dari permintaan. Tergantung dari permintaan. Sudah berapa kali saudara melakukan swab atau swab ya khususnya kepada mereka bertiga? Lebih dari 10 kali kecuali Kuat Ma'ruf. Oh, lebih dari 10 kali kecuali saudara Kuat Ma'ruf. Iya. Saudara Kuat Ma'ruf kurang dari 10 kali. Kurang dari 10 kali. Sejak kapan itu saudara diminta untuk biasanya saudara melakukan swab terhadap mereka itu di kantor saudara, kantor perwakilan, atau di rumah? Biasanya di rumah dan rumah. di Bareskrim, di Mabes, di kantor Pak Ferdi Sambo. Oh, biasanya di rumah atau enggak di kantor saudara Ferdi Sambo? Iya betul. Sejak zaman COVID awal ya? Sejak Januari. Januari tahun berapa? 2022. 2022. Oh, baru setahun ini ya, belum ada setahun lah ya. Iya betul. Sebelumnya? Sebelumnya tidak pernah. Oke. Saudara melakukan swab itu karena permintaan ya? Iya betul yang mulia. Saudara ditugaskan oleh kantor untuk datang ke kantor dan ke rumah. Iya betul. Di rumahnya saudara Ferdi Sambo? Iya, di rumah. Di mana tepatnya? Ada yang jadi ada 4 lokasi. 4 lokasi, di mana aja? Boleh diceritakan? Di Jalan Saguling. Jalan Saguling. Di Duren 3. Oh, di Duren 3. Di Duren 3 ada 2 rumah. Di Duren 3 ada 2 rumah. Terus? Sama di Bangka, Jalan Bangka. Jalan Bangka. Dari bulan Januari 2022, saudara melakukan swab terhadap 2 terdakwa ini tadi katanya 10 kali ya? Iya betul. Ada yang pernah positif? Ada yang pernah. Ada yang pernah positif. Oke, nggak perlu saudara jelaskan lagi. Jadi sudah sering ya biasa dipanggil untuk itu? Iya betul. Pada tanggal 8 Juli tepatnya, saudara dipanggil untuk melakukan swab? Iya betul. Siapa yang memanggil? Pak Arianto. Arianto itu siapa? Saya tidak tahu jabatannya. Tidak tahu jabatannya. Saudara dipanggil untuk melakukan swab? Iya betul. Dalam bulan Juli itu kapan terakhir saudara diminta untuk melakukan swab sebelum tanggal 8? Sebelum tanggal 8 tidak ada. Tidak ada. Tanggal 8 saudara diminta melakukan swab. Tepatnya jam berapa? Tepatnya jam 13.30. 13.30 dan itu sudah menjadi hal yang biasa? Iya betul. Siapa saja yang saudara swab pada saat itu? Ada 4 orang. Ada 4 orang, bisa dijelaskan? Ibu Putri, Ibu Susi,
Bapak Richard Eliezer dan Joshua. Dan Joshua. Saudara Ricky, Tidak, kenapa? tidak tahu dan tidak ada permintaan. Oh, tidak ada permintaan. Saudara melakukan swab terhadap mereka berempat saja. Iya betul. Pada saat itu hasilnya Hasilnya negatif. negatif semua empat-empatnya. Iya betul. Saudara datang jam 1:30 di Saguling. Saya sampai sana jam sekitar 13.25. 13.25. Iya. Terus pulang jam? Maaf yang mulia. Jam 15.25. Oh, saudara 3:45 kurang. tiba jam 15.25. Iya. Terus pulang selesainya? Selesai jam 15.50. 15.50. Iya betul. Saat itu saudara langsung pulang atau masih di situ? Setelah selesai langsung pulang. Oh, langsung pulang. Pada saat saudara datang, itu apakah saudara Putri dan saudara Richard ini sudah ada di sana? Belum. Belum. Saudara nunggu berapa lama? Kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Siapa duluan yang saudara swab tanggal 8 itu? Ibu Putri. Saudara Putri, terus itu yang pertama. Terus? Ibu Susi. Susi, terus? Bapak Joshua. Saudara Joshua, terus? Terakhir Richard. Terakhir Richard. Iya, Yang betul. lain tidak ada? Tidak ada. Begitu selesai langsung saudara pulang? Iya betul. Ada saudara Ferdi Sambo ikut? Tidak. Tidak. Baik pemirsa, itu tadi kita sudah mendengarkan bagaimana keterangan dari petugas swab yang hari ini menjadi saksi di sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada E, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Kita kembali bergabung dengan Pak Ahyar. Pak Ahyar masih tersambung bersama kami, Pak. Masih, Rizky. Baik, Pak Ahyar, seberapa besar sebenarnya porsi saksi atau keterangan saksi yang dihadirkan ini untuk menyambungkan peristiwa-peristiwa yang mungkin terputus dalam tragedi pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini? Ini tergantung persepsi orang ya, Rizky. Kalau menurut saya ini cukup signifikan. Karena pertanyaan hakim tadi akan melihat mengenai masalah berkaitan dengan kapan peristiwa ini terjadi. Peristiwa maksudnya penembakan. Dimulai ditanya dari ini tadi, kapan dia ada. Yang semula dibilang jam 13 kan dirubah jam 15 ya. Betul. 15.30 sampai jam 15.50. Hampir jam 4 selesainya kan. Dan ditanya hasilnya gimana. Kan semuanya negatif. Nah, semuanya negatif. Apakah semua orang yang dilakukan situ kan hanya 4 orang ya? Betul. 4 orang, sementara saudara Rizky tidak, saudara Kuat juga tidak kan? Nah, kalau saya nggak salah itu Rizky, ada ungkapan untuk kita yang pergi isolasi kan? Yap. Pergi ke rumah yang Skenario Saguling awal ya kalau nggak ya. salah ya. Ya skenario kan pergi ke situ kan untuk Isoman. mereka dibawa ke sana kan untuk isoman kan begitu. Betul. Nah di sini nih kaitannya nanti itu hasilnya negatif. Kan sudah ada hasil negatif, saya nggak tahu apakah hasil negatif itu keluar di ketika saat itu atau berapa hari kemudian ini nggak ditanya tadi. Kelihatannya tuh nggak terungkap dengan tegas tuh. Apakah hasilnya seketika atau Keluar. pas saat yang didengarkan ke kita aja tidak. Apakah hasilnya seketika itu langsung dapat positif negatif atau ditunggu? Ada juga kan swab-swab yang dilakukan bisa di saat itu kan bisa juga ketahuan nggak berapa lama ketahuan tuh Yudi ada juga. Nggak perlu juga diperiksa di lab dulu ada tuh. Nah kalau memang ketika itu hasilnya adalah negatif, kenapa? Untuk kepentingan apa? Dibilang ini adalah untuk isolasi mandiri. Kalau orang untuk isolasi mandiri, tentu kan kalau ada positif kan begitu. Betul, Pak. Kalau negatif kan nggak perlu isolasi. Nah, dia dibawa ke sana. Apakah ini kaitannya nanti ke 340 nih Yudi? Apakah memang dibuat melalui
tes PCR ini bisa dijadikan alasan untuk pergi ke rumah Saguling, bukan di rumah Duren 3 ya, bukan di rumah pribadi kan. Nah kan pelaksanaan kan di rumah dinas kan. Nah, apakah ini juga ada jarak ke situ? Karena pembunuhan berencana itu ada jarak. Nah, kenapa kalau nggak dilakukan aja kalau ketika di Saguling misalnya, di Saguling di mana? Di Duren 3 ya, rumah pribadi. Nah, apakah ada kaitan dengan itu? Ini nanti menurut saya pertanyaan dari majelis tadi, kalau saya menangkapnya akan dicoba oleh rekonstruksi oleh majelis ke arah-arah sana kalau menurut perkiraan saya. Itu Rizky. Baik, Pak Ahyar tadi sebelum jeda juga menarik perbincangan kita terkait dengan data ataupun riwayat telekomunikasi yang biasanya kerap menjadi bukti-bukti yang cukup akurat dan diperhitungkan, namun sayang sekali di dalam kasus ini telepon genggamnya saya tidak tahu keberadaannya seperti apa. Kira-kira kalau dari saksi yang merupakan pegawai perusahaan telekomunikasi ini apa saja yang bisa digali, Pak Ahyar? Mungkin diminta data. Apakah itu sudah diminta oleh pihak JPU atau penyidik dahulu? Data, memang ada nggak pembicaraan di saat-saat dekat dari peristiwa itu atau berapa lama gitu yang dipergunakan oleh handphone yang bersangkutan. Tentu nomor-nomor teleponnya tentu mungkin masih ingat ya kali ya. Paling tidak keluarga tentu kan tahu kalau dari Yosua nomor teleponnya berapa saja kan begitu kan? Betul Pak. Nah, telepon dari keluarga juga tentu yang menurut informasi keluarga hilang, begitu diretas katanya ya. Makanya ada urusan ITE kan di situ, ada peretasan telepon dari keluarga kan. Nah, ini mungkin itu yang akan ditanya nanti. Ada nggak jejak-jejaknya, jejak-jejak digitalnya, apakah berupa rekaman atau apalah bentuknya nanti saya nggak tahu. Di situ kan bagian IT lah yang lebih paham kan. Saya kira mungkin itu nanti yang akan diminta oleh mereka, kepada mereka keterangannya pasti berkaitan dengan pembicaraan, komunikasi lah begitu. Baik Pak Ahyar, terima kasih atas waktunya untuk pemirsa TV One. Perbincangan kita pada siang hari ini sungguh menarik dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan dan juga bahas dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Huta Barat. Sekali lagi terima kasih Pak Ahyar kesempatannya untuk pemirsa TV One di kabar khusus kasus Sambo. Ya pemirsa, kabar khusus kasus Sambo masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.